Fatima, bentar ya. 5 menit lagi. Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmunya berkah dan juga dapat diserap dengan baik. Ada yang mau pimpin doa? Aku aja, Bu. Boleh, coba Nevi. Teman-teman, sebelum kegiatan dimulai, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Nevi. Oke, kalau Ibu bilang gimana kabarnya hari ini, kalian jawab alhamdulillah, kabar baik, asik, asik, yay, gitu ya. Dapat dimengerti? Iya, Ibu. Ngerti, Bu. Oke. Ngerti, Bu. Oke, dicoba ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar baik. Asik, asik, yeay. Semangat, aduh, pada semangat gak? Ayo semangat, jangan pada loyo, semangat ayo. Sekali lagi ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar baik, asik, asik, yeay. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, di-unmute lagi ya. Ada yang tahu nggak kegiatan kali ini kita bakal ngapain? Tidak tahu, Tidak tahu, Bu. Tidak tahu ya. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan klasikal ya. Nanti Ibu akan memperlihatkan sebuah PPT. Nah, nanti kalau Ibu tanya, kalian jawab aja ya, sesuai apa yang Ibu tanya. Di sini Ibu minta keaktifan kalian aja ya. Apakah bisa? Siap, bisa, Ibu. Siap, bisa. Oke, sebelum kita lihat PPT-nya, kelihatannya masih pada loyo-loyo nih, lemas. Gimana kalau kita buat games ya? Aturan mainnya itu, Bentar aja. sebentar ya. Aturan mainnya itu nanti Ibu bakal bilang berpikir dulu sebelum menjawab. Nah, aturan yang kedua adalah kalian harus menyebutkan benda atau warna atau apapun lah yang ada di belakang atau di background kalian yang nanti bakal Ibu kasih clue-nya ke kalian. Oke, Akang Teteh silakan fokus ya. Sekarang coba sebutkan warna tembok Ibu. Warna apa? Bu. Kenapa Lutfia? Warna putih. Ya, betul. Sekarang Lutfia coba buat clue untuk teman-temannya menjawab. Sebutkan warna kerudung yang Teh Biru pakai. Coba ada yang bisa jawab gak? Warna merah. Salah. Coba ada lagi Ibu. gak? Aku. Warna merah. Ya, betul. Coba sekarang Rosadi membuat clue biar temennya bisa menjawab. Coba Rosadi. Coba tebak sekarang hari apa? Coba. Aku, Bu, Nevi. Hari Senin, Bu. Iya, betul. Udah pada ngerti ya? Ngerti, Bu. Oke, tepuk dulu. Tepuk tangan dulu. Kok tepuk dulu? Tepuk tangan dulu.
Oke, karena udah ngerti, sekarang kita lanjut ke materi aja. Oke ya, Ibu bakal share PPT ke kalian. Apakah sudah ada? Sudah, Ibu. Sudah? Oke. Kalau sudah ada. Oke, sebentar. Oke, pembelajaran kali ini dilakukan di rumah masing-masing ya, dikarenakan kan sekarang ada COVID-19 ya. Anak-anak di rumah ataupun orang tua gitu ya, dituntut untuk bekerja dan belajar di rumah. Kalian pasti merasa bosan. Siapa sih di sini yang nggak bosan, bener nggak? Karena kita sehari-harinya pasti apa-apa di rumah, melakukan kegiatan di rumah, kayak gitu. Nah, tentu juga ya, Ibu juga merasakan gitu bosan karena kita hampir 3 tahun ya kalau nggak salah melakukan kegiatan yang apa-apanya itu di rumah gitu. Nah, akan tetapi dengan adanya belajar di rumah, kita harus tetap semangat untuk belajar kayak gitu. Nah, pembelajaran di rumah juga ada yang disebut dengan school from home atau sekolah dari rumah. Nah, sekolah dari rumah ini dilaksanakan untuk mematuhi peraturan rumah. Kok peraturan rumah? Peraturan pemerintah maksudnya. Yang Maaf Bu ketawa, dosa gak? Ibu melihat Rosadi jadi pengen tertawa kan? Maksudnya kita itu harus menerapkan peraturan pemerintah gitu ya, yang pemerintah itu menerapkan physical distancing karena adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, beberapa bulan ini kita pastikan tidak bertemu teman. Nah, belajar tanpa bertatap muka dengan guru kadang membuat kita bosan juga ya. Oke, selanjutnya belajar yang baik di rumah. Nah, belajar yang baik di rumah itu seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Belajar yang baik di rumah itu seperti apa? Coba dijawab. Jadi Ibu tahu. Boleh. Jadi belajar yang baik di rumah itu belajar bareng sama teman-teman. Ya, boleh. Coba ada lagi nggak yang apa sih? Ada yang tahu nggak? Belajar di rumah itu kayak gimana? Fauji katanya Bu tahu. Coba Alah, Fauji. nah, dia kala. Sinyalnya butut Bu. Coba gimana Fauji belajar di rumah itu seperti apa? Ada yang bisa bantu nggak temennya? Coba Firda. Firda? Ada yang tahu nggak belajar di rumah itu seperti apa? Firda tahu? Aku Bu. Iya, boleh. Siapa itu? Niken? Jadi belajar yang baik di rumah itu melakukan kegiatan sekolahnya di rumah Bu. Seperti belajar, mengerjakan tugas, dan lain-lainnya Bu. Iya, betul ya. Jadi, Ibu kasih lihat. Belajar itu seharusnya diawali dengan bersungguh-sungguh. Tapi ketika menjelang ujian, kita hanya bersantai-santai agar otak tidak pusing kayak gitu. Nah, belajar baik dan efektif sendiri adalah proses belajar yang dilakukan berdasarkan waktu dan porsinya yang tepat, di mana umumnya dilakukan setiap hari dengan minimal waktu 1 jam dengan perhatian dan fokus penuh tanpa aktivitas atau gangguan lain. Jadi betul ya tadi yang dikatakan oleh rekan-rekan sekalian. Nah, sekarang bagaimana sih cara belajar yang baik di rumah? Nah, cara belajar yang baik di rumah itu banyak cara ya yang dapat dilakukan. Nah, langkah pertama itu belajar di waktu yang tepat. Nah, ini belajar di rumah kita dapat membuat jadwal, terus belajar di rumah membuat waktu belajar ini jadi mudah gitu ya. Bisa mengatur jam belajar sesuai keinginan. Namun di sini juga perlu diperhatikan ya. Pilih waktu di mana kalian bisa fokus nih memahami materi. Jadi harus paham kapan waktu yang tepat untuk belajar.
Nah, langkah kedua, atur area belajar yang nyaman. Nah, nyaman yang di mana kita ini senang gitu dalam belajar. Jangan salah loh, belajar sambil berbaring memang menyenangkan, tapi yakin nggak bisa memahami materi sambil berbaring? Nah, area yang nyaman akan membuat kalian ini fokus untuk belajar. Seandainya kita membuat area meja misalnya kotor, pastikan kita juga nggak nyaman gitu, kayak risih aja, kayak gitu. Nah, langkah ketiga, siapkan jaringan internet dan buku pelajaran. Karena di waktu belajar daring seperti ini ya, kita memerlukan handphone juga internet yang baik. Nah, untuk itu belajar online harus memilih tempat yang bagus untuk gimana ya, menunjang aktivitas belajar di rumah. Selain jaringan, buku juga gitu ya harus dimiliki nih agar memudahkan dalam proses memahami materi yang dapat kita ajarkan gitu. Nah, yang keempat, istirahat yang cukup. Biasanya kalian tidur jam berapa? Coba. Fauji, mau nanya ke Fauji nih. Fauji biasanya tidur jam berapa? Jam 10, Bu. Jam 10. Kalau Kalau kebablasan Firdawati? jam 2. Oh, kalau Firdawati jam berapa? Kalau aku jam 10, Ibu. Jam 10. Kalau Niken, coba Niken. Aku mah sengantuknya, Bu. Sengantuknya. Oke. Nah, kalian gimana ya? Kita itu harus tidur tepat waktu ya, minimal setelah sholat Isya gitu, atau setelah ibadah. Minimal 1 jam nih kita buat untuk belajar dulu sesudah Isya itu ya. Tidak diperbolehkan bergadang ya, karena paginya kan kita juga harus melakukan aktivitas sekolah ya, walaupun secara daring. Karena kalau misalnya nggak cukup nih istirahat, itu tuh bakal berpengaruh kepada kinerja di otak kita. Jadi kayak capek aja gitu perasaannya. Nah, yang Bu, ini kelima, udah bisa mau tidur. iya, nanti ngantuk waktu belajar. Nah, yang kelima, evaluasi diri. Nah, evaluasi diri ini dilakukan karena baik ya untuk diri kita sendiri dan untuk masa depan kita. Jadi kita harus semangat kayak gitu. Oke, ini Ibu ada tugas yang kalian kerjakan setelah ini. Nah, nanti tulis di buku tulis kalian ya. Nanti setelah kalian tulis, kalian fotokan dan minta orang tua kalian nih yang masuk ke grup. Udah pasti kan di sini orang tuanya pada masuk ke grup semua ya. Minta untuk mengirimkan lembar jawabannya untuk pertanyaannya. Yang ini nanti Ibu kirimkan nih, yang ini nih. Yang ini ya. Nanti Ibu kirimkan di grup aja kayak gitu ya. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Aku tidak ada, Bu. Yang lainnya nggak? Nggak ya? Nggak ada, Ibu. Oke, karena udah ya tadi tugas udah, terus yang lain-lainnya juga udah, mungkin iya, karena waktunya udah habis, jadi pertemuan kali ini di sini aja ya. Ada yang mau menyimpulkan nggak dari pertemuan kali ini? Coba siapa aja deh? Rosadi, Bu. Rosadi, Bu. Rosadi, Bu. Boleh, coba Rosadi. Jadi teman-teman, untuk pertemuan kali ini, kesimpulan yang dapat Rosadi simpulkan adalah bahwa kita belajar itu harus dengan sungguh-sungguh. Kalau misalkan bosen, coba untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan. Terus juga istirahat yang cukup. Pokoknya teratur dalam hidupnya, begitu Ibu. Oke, terima kasih ya Rosadi. Jadi, Ibu simpulin lagi ya dari pertemuan kali ini. Jadi, kadang belajar di rumah membuat kita merasa bosan gitu ya. Namun, jika kalian mengetahui cara yang tepat dapat dilakukan agar belajar di rumah tidak membosankan atau tahu waktu yang tepat nih untuk belajar yang baik, dipastikan kalian akan merasa bahwa belajar di rumah juga sama menyenangkannya walaupun nggak bertemu nih sama teman-teman kalian, terus tidak bertatap muka dengan guru seperti itu. Oke, iya. Oke, dicukupkan saja ya. Sebelum mengakhiri kegiatan, kita berdoa dulu. Ada yang mau pimpin doa nggak? Fauji, Bu. Boleh, Fauji.
Sok mangga Fauzi. Ibu Rosadi aja yang mimpin. Iya, boleh, sok. Oke, Rosadi pimpin doa ya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kali ini, mari kita berdoa dalam hati, dimulai. Baca Yasin doi. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Rosadi. Oke, dicukupkan saja ya. Terima kasih. Jangan lupa nanti dikerjakan ya tugasnya, nanti kirimkan di grup. Jangan lupa. Batasnya sampai besok aja jam 12 ya, jam 12 siang. Oke, sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih banyak. Terima Ya, kasih. sama-sama. Teh Nepi. Nepi